Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ba- Eh, Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Yang terhormat kepada Ibu Maulidah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan juga yang saya banggakan yaitu teman saya yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Raza Syarif, dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya yang akan menjadi interviewer pada wawancara kali ini yang berjudul Pengaruh IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi siswa. Pada kali ini saya akan membagi beberapa sesi, yaitu sesi pertama ada pengenalan materi yang akan saya sampaikan sendiri. Sesi kedua yaitu wawancara, dan sesi ketiga kesimpulan dan penutup. Sebelum memasuki sesi pertama, saya persilahkan dulu nih untuk teman saya perkenalan diri terlebih dahulu. Kepadanya dipersilahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Zikri Alfian dari SMA N 1 Negeri Tambun Selatan, umur 18 tahun. Oke, terima kasih. Itu tadi pengenalan dari teman saya. Sekarang kita lanjut ke sesi pertama, yaitu sesi pengenalan materi. Nah, jadi pengenalan materi yang akan saya sampaikan itu, yang pertama itu pengertian IQ, kedua EQ, dan ketiga prestasi. Ini menurut beberapa para ahli. Jadi pengertian IQ menurut Uno yaitu kecerdasan intelektual, merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Jadi dapat disimpulkan kalau IQ ini merupakan suatu kecerdasan yang melibatkan proses berpikir secara rasional atau secara logika. Yang kedua, ini pengertian IQ. Nah, di sini saya mengambil menurut Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, EQ adalah memahami perasaan dan emosi diri sendiri, serta mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri, sehingga menumbuhkan sikap tekun, mandiri, tidak mudah putus asa, percaya diri, dan mampu mengekspresikan diri. Lalu yang ketiga, ada pengertian prestasi. Di sini saya mengambil dari Mahfiroh. Jadi, prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Menurutnya, prestasi adalah suatu perilaku yang berorientasi tugas yang mengizinkan setiap prestasi individu ini dievaluasi menurut kriteria dari dalam maupun dari luar. Jadi, prestasi ini itu melibatkan individu untuk berkompetensi dengan orang lain. Seperti itu. Jadi itu tadi sesi pengenalan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi kedua, yaitu sesi wawancara. Oke, jadi di sini wawancaranya itu hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Waktunya ini siang hari, tepat pada jam 1 siang. Tempatnya itu online via Zoom. Yang tadi narasumber sudah memperkenalkan diri, bernama Muhammad Zikri Afian. Untuk interviewer itu saya sendiri. Nah, jadi pertanyaannya nih untuk teman saya, kira-kira yang pertama ini, menurut eh, Anda, apa sih itu IQ dan EQ? Oke, menurut saya IQ itu kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan suatu masalah dan berpikir secara abstrak ya. Dan untuk EQ, ukuran kecerdasan emosi seseorang. Oke, terima kasih untuk jawaban pertama. Lanjut kita ke jawaban kedua. Siapa sih yang mempengaruhi Anda dalam meningkatkan IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi Anda di sekolah? Yang pasti banyak banget ya, dari lingkungan terdekat seperti keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, dan dari ruang lingkup sekolah ada guru. Iya, udah itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
Kapan nih Anda baru sadar kalau IQ dan EQ ini berperan penting gitu dalam meningkatkan prestasi Anda di sekolah? Untuk yang IQ itu saya baru sadar waktu SMP dan EQ itu saat SMA. Baik, eh, oke kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa peran IQ dan EQ ini penting dalam meningkatkan prestasi Anda di sekolah? Menurut saya IQ berpengaruh dikarenakan bila seorang siswa mempunyai IQ yang baik, maka kemampuan menangkap, menyimpan, dan mengelola informasi dalam belajar sangatlah baik. Jadi itu mendukung prestasi belajar siswa. Begitu juga dengan EQ, sebagian besar orang bilang bahwa untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi diperlukan IQ yang tinggi pula. Tapi menurut saya, emotional intelligence itu punya peranan yang enggak kalah penting dalam memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Di mana emosi seseorang siswa, terutama siswa usia sekolah dasar umumnya, sangat dipengaruhi oleh faktor internal bawaan dan faktor eksternal lingkungan. Karena kecerdasan tersebut mampu mengatur konsentrasi anak ketika sedang belajar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Oke, terima kasih untuk jawabannya itu benar-benar sangat rinci dan juga sangat jelas dan juga terlihat bagus jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana sih cara Anda gitu dalam meningkatkan IQ dan EQ Anda di sekolah? Buat saya, IQ saya matokin tiga hal. Yang pertama, dimulai dari makan yang teratur dan makan yang banyak mengandung nutrisi untuk kesehatan otak. Lalu yang kedua, jangan lupa buat istirahat yang cukup karena otak kita juga perlu istirahat untuk bekerja biar nggak terlalu berat. Buat yang ketiga, ini yang paling penting. Ini yang sering dilupain banget sama orang-orang. Motivasi diri untuk selalu optimis dan hilangkan rasa malas serta selalu berpikir positif. Lalu buat yang EQ, saya matokin 4 hal. Yang pertama, pahami dan rasakan perasaan diri sendiri. Yang kedua, hadapi dunia luar tanpa rasa takut. Berusaha untuk memecahkan masalah sendiri. Kadang kita suka takut kan, kayak suka nggak pede atau yang gimana-gimana. Dan itu kita harus hadapin. Lalu, tumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Hal yang terakhir, ini yang nggak kalah penting dari yang lain, jangan menilai atau mengubah perasaan terlalu cepat. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan IQ ini menurut Anda ini yang pertama itu makan makanan sehat ya, seperti mungkin makan ikan gitu ya, biar lebih Iya, pintar gitu kan. Lalu iya yang benar. lalu untuk IQ ini kita lebih kayak percaya diri aja ya. Jadi nggak takut salah kan, lebih Iya percaya diri benar gitu. banget. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, tapi ini eh, yang dimaksudkan di nomor dua ini. Menurut Anda nih, pas waktu pas di sekolah ini, di SMA ini, menurut Anda nih gurunya itu mengajarnya itu bebas atau dipaksa gitu? Kalau di saya ya, guru saya termasuk guru yang bebas sih. Jadi eh, guru ini tuh berusaha menghubungkan setiap mata pelajaran dengan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berupaya untuk menjelaskan pelajaran sebaik-baiknya bila perlu menggunakan media tertentu. Jadi biar peserta didik benar-benar mengerti dengan materi yang diajarkan dan tidak mengandalkan hafalan saja. Jadi kayak misalnya siswa mendapat nilai tinggi itu karena dia benar-benar mengerti, bukan bukan karena menghafalkan jawabannya aja. Sehingga peserta didik dapat menjelaskan kepada temannya yang belum mengerti. Oke, terima kasih. Jadi di sekolah ini Anda tidak dipaksa oleh guru Anda untuk kamu belajar.
pelajaran ini? Ternyata enggak, dan juga justru gurunya malah membebaskan ya, dan juga bisa dibilang seperti belajar dengan teman sebaya gitu. Jadi kalau emang yang nggak ngerti, kita bisa belajar dengan teman sebaya kita juga. Seperti itu kan ya? Iya, benar banget. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini mendukung teori humanistik yang dimana guru ini tidak memaksa seseorang atau siswa untuk tidak fokus pada satu pelajaran saja seperti itu, dan juga nggak fokus pada guru saja gitu. Ternyata media-media lain juga memang harus dipelajari gitu selain dari guru tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi penutup. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi penutup, saya ingin teman saya coba dong on cam dulu untuk apa namanya screenshot dulu nih dokumentasi. Oh, sekarang ya? Iya, soalnya sebelum penutup. Bisa nggak? Oh, iya. Bisa. Oke, satu, dua, tiga. Oke, itu tadi sesi dokumentasinya. Sekarang kita lanjut ke sesi penutup. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini merupakan seorang perempuan. Langsung saja kita suruh narasumber ini untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum, nama saya Sonia Lydia Kirani, umur saya 18 tahun, asal sekolah saya dari SMA N 5 Kota Tangerang Selatan. Oke, baik. Di sini saya mohon maaf sebelumnya di Word itu saya tulis kelas 9, maaf harusnya kelas 12. Oke, kita lanjut aja ke sesi wawancaranya. Yang pertama, mungkin ya langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Anda IQ dan EQ itu apa sih? Boleh diulang? Oke, diulang ya. Yang pertama nih, menurut Anda IQ dan EQ itu apa sih? IQ itu merupakan kecerdasan intelektual yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan otak serta menangkap suatu gagasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Sedangkan EQ merupakan kecerdasan emosional yang berkaitan dengan karakter seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya sendiri serta emosi terhadap orang-orang di sekitarnya. Oke, baik. Itu jawabannya udah bagus banget. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa sih yang mempengaruhi Anda dalam meningkatkan IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi di sekolah? Kalau menurut saya pribadi, yang mempengaruhi dalam meningkatkan IQ dan EQ untuk prestasi di sekolah yaitu guru maupun lingkungan sekitar di sekeliling kita. Karena faktor guru sangat penting untuk meningkatkan prestasi di sekolah dengan cara mendidik siswanya dengan baik. Misalnya di saat guru memberikan tugas terhadap siswanya diperbolehkan untuk mencari jawaban ataupun materi dari sosial media. Sedangkan EQ bisa terjadi karena faktor di sekeliling kita. Baik, itu tadi jawaban yang sudah bagus juga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Kapan sih Anda baru sadar gitu kalau IQ dan EQ ini tuh berperan penting dalam meningkatkan prestasi Anda di sekolah? Kalau menurut saya pribadi, saya sadar kalau IQ dan EQ berperan penting dalam meningkatkan prestasi di sekolah sejak kelas 6 SD, karena prestasi sangat dibutuhkan ataupun diperlukan bagi semua orang untuk mengasah ilmu pengetahuannya baik untuk IQ maupun EQ.
Baik, itu tadi pertanyaannya cukup bagus juga. Jawabannya, sorry. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa peran IQ dan EQ ini penting dalam meningkatkan prestasi Anda di sekolah? Kalau IQ ini menurut saya sangat penting meningkatkan prestasi saya, karena jika IQ kita bagus, kita dapat dengan mudah mencerna pembelajaran yang dipelajari dengan cepat, mampu mengerjakan berbagai soal-soal yang susah, dan dengan cepat mengerjakan tugas-tugas yang ada dan tidak sampai akhir deadline. Sedangkan EQ juga menurut saya sangat penting dalam meningkatkan prestasi saya di sekolah, karena EQ ini seperti saya bisa bertanggung jawab terhadap tugas saya ataupun dari hasil jawaban saya. Terus juga kita harus percaya diri terhadap tugas serta bersosialisasi terhadap lingkungan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, sudah bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimana sih cara Anda ini meningkatkan IQ dan EQ Anda? Untuk meningkatkan IQ dan IQ dengan cara salah satunya, kalau misalkan IQ itu bisa membaca buku. Dengan cara membaca buku kita dapat menambah ilmu pengetahuan baru dan mengasah kemampuan otak agar mendapat gagasan atau ilmu baru. Sedangkan untuk EQ, dengan cara mengendalikan diri sendiri lebih ke aktivitas yang positif dan sertakan motivasi yang baik serta berguna untuk orang-orang di sekitar. Baik, itu tadi semua pertanyaan dan jawaban yang sudah dijelaskan. Itu saya kira sudah cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan beserta penutup. Jadi kesimpulannya, soalnya ini tahu apa itu IQ dan EQ. Yang kedua, menurut Sonya ini guru merupakan seseorang yang bisa dibilang mempengaruhi untuk meningkatkan IQ dan EQ. Kenapa? Karena guru di sekolah ini tuh menyarankan untuk tidak terpaku pada buku dan guru saja, tetapi ternyata ini juga guru ini menyarankan agar pembelajaran ini tuh bisa aja dari mana aja, dari internet, dari sosial media dan lain-lain. Jadi guru ini tidak memaksa. Jadi teori pendukung dari pembelajaran ini adalah yaitu teori humanistik, yang dimana guru ini tuh tidak memaksa muridnya untuk melakukan suatu pembelajaran ataupun tugas seperti itu. Oke, kita langsung aja sebelum sesi penutup, bisa on cam dulu nggak Sonia untuk dokumentasi aja nih? Baik. Iya, 1, 2, 3. Begitu ya.